Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eee, lanjut ya. Eee, jadi seperti di video sebelumnya, kita masih, ada di tahapan eksplorasi data, ya. Ini ada capaian dan kemampuan akhir, eee, ya, nanti dibaca perlahan aja di file PDF-nya. Nah, kemarin, kita udah belajar pengertian dan pentingnya eksplorasi data. Sekarang tools-nya salah satunya yang akan kita pelajarin sekarang itu adalah histogram. Nah, sebenarnya ngebuat histogram ini, kita udah belajar saat mata kuliah statistika dasar dulu ya, tapi mungkin kita perlu, mengingatkan kembali. Jadi ngebuat histogram itu, ini step-steps-nya. Jadi sebenarnya, ada beberapa cara ya kalau mau ngebikin, eee histogram. Jadi sebelum ngebuat histogram itu langkah pertama yang harus dibuat adalah kita harus, membuat tabel distribusi frekuensi ini. Tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya adalah yang pertama kita, ngebuat, data kita yang awalnya raw data atau data mentah itu kita bawa ke dalam bentuk beberapa kelompok atau kelas interval, ya. Step pertama adalah kalian urutkan dulu, kita urutin dulu datanya, kemudian kita tentukan nilai range, maksimum dikurangi minimum. Kemudian, eee, ini tujuannya adalah ketika kita mau menentukan banyak kelas, panjang kelas nanti ya. Jadi banyak kelas dulu, jadi banyak kelas ini sebenarnya bebas aja. Kalau dari beberapa referensi itu umumnya 5 sampai 15 kelas itu udah aman. Jadi kita bisa ngebagi sama rata 5 sampai 15 kelas, atau untuk penyamarataan mungkin di kelas ini kita bisa pakai samaan pakai aturan Sturges. Cuman ini tidak menutup kemungkinan ya, bebas aja sembarang mau, apa namanya, pakai yang 5 sampai 15 asal bagi rata gitu. Cuman ya sementara untuk penyamarataan kita pakai Sturges. Nah, Sturges ini penentuan banyak kelasnya caranya adalah 1 ditambah 3,3 log n. Log n ini di sini jumlah data. Kemudian setelah tahu, range dan banyak kelas, kita bisa tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas itu adalah range dibagi dengan banyak kelas, ya. Nah, kemudian, biasanya untuk, amannya kalau pakai aturan Sturges ini ketika nanti nemuin angka, belakang koma, yang ada desimalnya, maka kita buletin ke atas saja untuk meng-cover jaga-jaga kalau ada data kita yang keluar dari interval kelas gitu ya. Jadi bulatkan ke atas. Ya cuman, kalau emang kebetulan datanya, safe, untuk aman untuk di itu ya bulat ke bawah juga nggak masalah. Cuman biasanya untuk aman buletin ke atas aja gitu saat nanti kalian nemu desimal di perhitungannya. Nah, kemudian kalau udah dapet, panjang kelasnya ada berapa, banyak kelasnya ada berapa, range dan sebagainya, tinggal bikin deh kelasnya. Interval pertama bisa mulai pakai data minimum yang tadi kita cari, atau boleh data apapun yang penting data itu kurang dari data minimum yang selisihnya kurang dari panjang kelas. Ya, jadi kalau misalnya kita punya minimumnya itu adalah, 5 gitu, terus panjang kelas kita adalah, 3 gitu, maka kita bisa bikin kelas pertama itu boleh 5, sampai, 7, atau, kelas pertama itu boleh, kurang dari, data minimum mulainya asal nggak boleh, eee yang selisihnya kurang dari panjang. Jadi yang boleh 5 sampai 7 di kelas satunya atau 4 sampai, 6 or, satunya itu adalah, 3 sampai 5 gitu ya. Kalau 2 boleh nggak? 2 itu nggak boleh karena itu udah, lebih dari, selisih yang P tadi gitu ya, si panjang 3 itu. Oke, kayaknya udah di kelas Stardust ya, jadi aman rasa-rasanya. Nah, setelah itu, baru diagram tadi kelas-kelas itu kita bentuk dalam bentuk batang, kemudian batangnya itu adalah menunjukkan frekuensi. Jadi tadi kalau kita udah bikin, kelasnya kita akan bikin frekuensi kan ya. Nah, nanti frekuensi-frekuensi inilah yang akan menjadi tinggi dari batang histogram kita, gitu. Nah, kemudian di dalam histogram kita akan membutuhkan yang namanya batas bawah. Batas bawah itu adalah ujung bawah dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi ini kalau bilangan bulat, maka faktor koreksinya 0,05 0,5 kalau bulat, kalau dia desimal satu angka di belakang koma, maka 0,05 dan seterusnya.
Misal, data kita, 1 sampai, 5 tadi ya, maka ini namanya, ujung bawah, ini namanya ujung atas. Batasnya gimana? Karena ini bilangan bulat, maka batas bawahnya adalah kurangi 0,5, jadi 0,5. Ini, batas atasnya adalah ditambah 0,5, berarti ini 5,5 gitu, ya. Kemudian ada titik tengah ya tinggal ujung tambah ujung bagi 2 gitu. Nah, dari histogram ini kita akan melihat bagaimana pola sebaran data. Cuman karena histogram ini sudah dibuat dalam bentuk pengelompokan, maka nilai aslinya tidak akan nampak, nilai asli dari datanya. Cuman kita bisa lihat pola sebaran kita apakah mengumpul di kiri, mengumpul di kanan, menceng kiri, menceng kanan, apakah simetrik, mengumpul di tengah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh data mentah. Mungkin untuk nginget-nginget lagi masa statistika dasar dulu, silakan dibuat dulu ini histogramnya. Jadi minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ya, bisa untuk 2 data di sini ada tinggi dan berat. Ya. Kalau pakai Stargest tadi kita bisa dapetin berapa kelas. Nah, itu silahkan dicoba, nanti kita diskusiin di kelas hasil kalian berapa. Kalau yang hasil dari Oke, ini buat dulu tabel distribusi frekuensinya ya. Berarti apa? Berarti kalian akan bikin kelas. Nanti di sini akan ada frekuensi. Kemudian di sini akan ada batas bawah, batas atas, baru titik tengah. Itu yang kita butuhkan untuk membuat histogram kan ya. Misalnya tadi 1 sampai 5 berarti misal frekuensinya 3, batas bawahnya berarti 0,5 sampai 5,5. Ini berarti 6 sampai 10, misalnya frekuensinya 2, ini berarti 5,5, 10,5, tinggal minus plus faktor koreksi. Titik tengahnya berapa? 1 tambah 5 bagi 2, berarti ini 3, 6 tambah 10 bagi 2, ini 8, dan seterusnya. Maka nanti histogramnya dia akan nempel. Jadi, misalnya di sini, ini adalah 0,5, ini 5,5. 5,5 ini adalah batas atas kelas 1 dan batas bawah kelas 2. Jadi waktu bikin kelas 2 ini frekuensinya 3, maka saat kelas 2 yang frekuensinya 2 dia akan nempel karena 5,5 sampai 10,5. Gitu kan ya konsep histogram. Semoga masih ingat. Ya. Titik tengahnya apa? Ini titik tengahnya. Titik tengahnya ini 3, titik tengahnya ini 8. Kenapa harus ada titik tengah? Karena biasanya kalau udah ada histogram orang biasa nambah sama poligon. Poligon itu apa? Titik tengah histogram yang ditarik. Misalnya di sini datanya di sini, ini titik tengahnya gini. Ini poligonnya yang garis-garis ini. Ini histogramnya yang bar. Oke. Nah, gitu ya. Cuman sebentar. Oke. Nah, tadi kalau tentang faktor koreksi, kalau misalnya data kita ternyata bilangannya desimal 1, misalnya interval kelasnya 1,5 sampai 5,5, berarti kuranginnya 0,05, ini tambahnya 0,05 gitu ya. Jadi ini 1,45, ini jadi 5,55 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian jadilah ini contoh yang saya buat pakai SPSS ya, tapi kalau SPSS kan dia pakai default-nya dia ya. Nah, ini yang tadi saya bilang boleh dari 5 sampai 15 itu kelas. Ya, jadi untuk penyamaratahan. Cuman kalau default-nya di sini untuk tinggi badan di sini ada 2, 4, 6, 6 kelas. Ini 2, 4, 6, 8, 8 kelas untuk berat badan gitu. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan nanti akan dapat hasil yang berbeda ketika kita pakai Stargest gitu. Karena ya untuk penyamarataan tadi ya. Nah, ini histogram keseluruhan untuk tinggi dan berat. Kalau kita temenin pakai kurva normal, jadi ini dia ada kurva normalnya. Jadi ini ya sekitar simetris, ya agak-agak simetris untuk data berat badan sama tinggi badan gitu. Oke, nah nanti ini di STEM and Live sebenarnya videonya kebalik ya, videonya ternyata ke-upload duluan STEM and Live-nya. Bikin duluan. Jadi nanti kita lanjut untuk yang di video selanjutnya itu tentang ngebuat box plot. Oke? Nanti ini untuk data yang ini dicoba atau pakai data yang kemarin, ya. Nanti dicoba kalau ada yang perlu didiskusikan kita diskusikan di kelas. Oke, Assalamualaikum.
Semangat!